warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak penceramah Ustadz Wahyudin dari Sungai Kupang. Yang sama-sama kita muliakan Qari Al-Quran Qari Muhammad Rahmadi dari Lungau. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah keluarga kita guna sama-sama mentakjimkan, membesarkan serta memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun bacakan susunan mata rangkaian acara pada siang menjelang sore hari ini, terlebih dahulu ulun sebagai penyambung lidah keluarga dari Sahibul Bait mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kami tujukan kepada Bapak penceramah Ustadz Wahyudin dari Sungai Kupang yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami sehingga dapat berhadir di tempat ini, yang insyaallah nantinya akan menyampaikan ceramah agama tentang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul abah guru sekumpul. Kemudian terima kasih yang kedua kami tujukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta keluarga bertaan yang telah sudi kiranya membantu baik dari segi materi, tenaga maupun pikiran sehingga dapat terlaksananya acara kita pada sore hari ini. Kemudian permohonan maaf dan ampun tidak lupa ulun ucapkan apabila dalam membawakan acara ini ada terdapat ucapan, tingkah laku, penyambutan kami dan layanan kami yang kurang berkenan di hati pian berataan, maka sudi kiranya untuk dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul abah guru sekumpul. Baiklah, akan ulun bacakan susunan mata rangkaian acara pada siang menjelang sore hari ini, Sabtu tanggal 5 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan 4 Rajab 1443 Hijriah, dengan mata rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Qari Muhammad Rahmadi dari Lungau. Kemudian acara yang ketiga yaitu salawat. Salawat ini akan dibaca oleh 3 pembaca salawat. Yang pertama kami mintakan dengan segala hormat kepada Mama Yanur. Kemudian pembaca yang kedua kami mintakan kepada Mama Radifa. Kemudian pembaca ketiga kami mintakan kepada Mama Nurul yang masing-masing dari Lungau. Kemudian diteruskan Rawi Rajab
yang nantinya insya Allah akan dibacakan oleh Sahibul Bait, kemudian diterjemahkan oleh saya pribadi. Kemudian acara yang keempat yaitu ceramah agama seputar dan sekitar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Wahyudin dari Sungai Kupang. Kemudian acara yang kelima yaitu tahlil. Tahlil nanti akan dibawakan oleh, kami mintakan lagi sekali lagi kepada Qari Muhammad Rahmadi. Kemudian acara yang keenam doa terbagi tiga. Doa yang pertama yaitu doa haul. Kami mintakan lagi kepada yang terhormat Ustadz Wahyudin. Kemudian doa berjanji kami mintakan lagi kepada Qari Muhammad Rahmadi. Kemudian doa selamat kami mintakan lagi kepada Sahibul Bait Pamanda Mahri. Kemudian acara yang ketujuh yaitu penutup. Itulah rangkaian mata acara pada hari ini. Baiklah, kita mulai acara pada siang menjelang sore hari ini dengan membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil berkah, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Untuk memimpin membacakan surah Al-Fatihah ini kami mintakan kepada yang terhormat, yang mulia Ustadz Wahyudin. Kepada Bapak kami persilahkan. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ajdatina wa jadatina wa masaikhina, khususan ila roh sahibul haul al-alamah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, wa ila roh wa ila hadrati sahibil mi'raj sallallahu alaihi wasallam. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih atas pembacaan surah Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara kita pada siang menjelang sore hari ini berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir. Kemudian kita menginjak kepada acara yang kedua yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Qari Muhammad Rahmadi dari Lungau. Kepada Qari kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Qari Muhammad Rahmadi. Mudah-mudahan kepada yang membaca maupun kita yang mendengarkannya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat. Kepada masing-masing pembaca kami persilahkan. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ورد عن الصحابة يا رب ورد عن سلانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ورد عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بسعادة يا رب صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر اللهم قبره الكريم بعرب سجيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وأرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى، وقد جل له الوقار وعلى ورأى في الثانية عيسى بن مريم أمر بتول البروة التقية، وابن خالته يحيى الذي أوتي في الحكم في حال سباء، ورأى في الثانية يوسف بصورته الجمالية، وفي راتب إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية،
وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى ونجاه وفي السادسة بإبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نمرود Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bubuhkanlah bauan wangi pada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan bauan mewangi. Salawat dan salam sejahtera. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau diisrakan dengan jiwa dan raganya dalam keadaan jaga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang luas halamannya lagi suci, dan dimi'rajkan ke langit tinggi. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam yang telah diagungkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, seorang gadis suci lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga bertemu dengan Nabi Yahya, saudara sepupu Nabi Isa, yang ketika masih kecil sudah mampu memahami Taurat. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf yang sangat molek paras wajahnya. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, seorang yang amat disukai oleh kaum Bani Israel. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang ahli bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pernah berbicara langsung dengannya. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang selamat hatinya dan mempunyai sebutan baik, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan panas api unggun Raja Namrud. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifati aqlami bil umuril maqdiyah إلى مقام المكافأة الذي قربه الله فيه وعدناه وأماط له هجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل
الفضل فردا إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأجل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمصراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه أطر اللهم قدره الكريم بعرف شجيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sesudah itu beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha sehingga dapat mendengar geritan kalam pada Lauhil Mahfuz yang sedang menulis ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinaikkan lagi sampai ke tingkat mukafahah, terbukanya tirai pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dapat menghampirkan diri bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tersingkap baginya penghalang untuk melihat nur keagungannya. Lalu beliau dapat memandangnya dengan mata kepalanya sendiri, apa yang dapat dilihatnya dari sisi sifat ketuhanannya. Dan terbentang baginya hamparan kasih mesra pada tempat kenyataan zatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya beserta seluruh umatnya melakukan salat 50 waktu. Kemudian bercurah anugerahnya sehingga hanyalah tinggal 5 kali yang wajib diamalkan, yang pahalanya memadai 50 waktu, sebagaimana apa yang telah dikehendaki dan dihukumkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman ajali dahulu kala. Setelah selesai semuanya itu, beliau pulang kembali pada malam itu juga. Sedangkan orang yang mau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu hanyalah Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang mempunyai akal yang benar. Akan tetapi kaum Quraisy sendiri mendustakannya, dan bahkan orang yang disesatkan dan ditipu oleh syaitan makin menjadi murtad. Semoga Allah mengharumkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan keharuman yang sempurna dari rahmat dan kesejahteraan. Demikian tadi pembacaan salawat, kemudian diteruskan Rawi Rajab beserta terjemahnya. Kemudian kita menginjak kepada acara yang keempat, yaitu acara inti ceramah agama seputar dan sekitar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul abah guru sekumpul yang disampaikan Al-Ustadz Wahyudin dari Sungai Kupang. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa arraja bihi ilas samawatil ula
fa'aujaba alaihi wa alaina as-salawatil khamsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi la yusikul khaira illallah, bismillahi la yusrikus su'a illallah, bismillahi fama min ni'matin faminallah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, yang ulun hormati, yang ulun muliakan qari Al-Quran dan juga qari Al-Barzanji, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Pertama-tama kembali kita pada kesempatan siang menjelang sore ini menghaturkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan sebuah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang terhormat, yaitu bulan Rajab. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, mengikuti cakap langkah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya ulun atas nama pribadi lebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah Mamarina ulun juga, yang sudah seminggu atau 2 minggu yang lalu manyaru ulun jar sidin berceramah. Cuma sidin aja bang yang banyak berceramah lah. Ulun kada bisa sebujurnya berceramah, ini cuma bawane-wane benernya nah. Bawane-wane aja kada profesi ulun lah. Mungkin sudah tohok di rumah membaca dahulu bukunya. Ini tabuh 2 biji nah, ada berapa biji di rumah lagi lah. Sabujurnya tausiah atau baca ramah bapandir di hadapan orang banyak nih pian lah. Kita walaupun behimat jo mah hafali riwayatnya, wayah saurangan bujur aja hafal. Imba sudah tahu orang banyak hilangan. Ulun dulu lah, bila sudah orang banyak namanya hilangan. Sama kayak surah sembahyang. Wala antum abiduna ma a'bud, bulang bulik imam. Pada tetamu lakum dinukum waladinnya. Jir makmum lakum makan hama ajar. Nah, hanyar imam tuntong baca surah lah sembahyang maghrib. Nah, jadi ulun sabujurnya kalau dia sambat persiapan tuh sabujurnya
seminggu 2 minggu ini sudah membaca aja riwayatnya nih. Cuma di tengah pian nih ulun ya tutit adalah bisa aja kada ingat lagi nah. Maka bilanya ada nang kali roto pian bisa aja membujurakan kena lah. Sapaleh ditagok suaron sapaleh ada lah pian aja tanang bisa kena menyareng. Terima kasih juga kepada kawan ulun akhina billah sebagai pemandu acara yang sudah memberikan kesempatan waktu dan tempat kepada ulun untuk mengisikan sebagian mata acara pada hari ini. Kisah Isra wal Mi'raj itu sudah menjadi tradisi budaya kebiasaan di kampung kita nih khususnya lah. Tiap tahun itu diadakan. Jadi bisa hafal pian pada ulun. Kisah Isra nih bisa hafal pian pada ulun lah. Tanggal 27 Rajab Rasulullah berabah di Hijr Ismail di samping Baitullah. Hijr Ismail itu pian mau melihat gambarnya. Ini ulun gambarnya aja bang lah. Yang kada bisa sampai ke situ nih. Nang pian nang bisa sampai nang bisa melihat langsung. Hijr Ismail itu ada nang di muka Baitullah tuh nang bulat separuh lingkaran mana. Separuh lingkaran rumah kandang, separuh lingkaran ada gambarnya nah. Nah di situ Nabi berabah lah. Nah lawan anak Paman Sidin Ja'far bin Abi Thalib lawan paman Sidin Abbas lah. Nah malam 27 Rajab tiba-tiba datang Jibril lah membawa Nabi ke pinggir sumur Zam-Zam. Di situ dada Nabi dibelah. Imbah dibelah datang burak. Burak ini binatang langit lah, binatang surga. Lalu dibawa dengan burak itu Rasulullah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Imbah itu ternyata di Masjidil Aqsa ini sudah banyak terkumpul arwah para nabi nang 124.000. Banyaknya lah terkumpul di dalam masjid itu sudah berdataan malam itu diizinkan ya Allah Ta'ala berkumpul. Nah, sebelum naik ke langit disurungi Nabi itu banyu khamar dan banyu susu. Lalu Nabi memilih banyu susu. Habis itu Nabi dibawa turun tangga Mi'raj bahasa Arabnya. Naik ke langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Sampai Nabi mendengar itu gurisan pena, kalam lah. Nah lalu Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. Nah intinya itu kisah Isra Mi'raj ringkasannya habis tuh kisahnya. Sampai situ habis sudah tuntong pulihkan naik kita lah. Nah itu garis besarnya yang penting tuh jadi oleh-oleh bulan Rajab itu Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Situ kisahnya lah. Nyadapian lah tuan guru bebacaan habis modal nih. Jasiden ditakon sini jamaah. Pahamkah sudah nih Jasiden? Paham jabretan menyambat. Jasiden mun paham tuh sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerundum nang menyaro. Sartu matan menyaro aja. Lawas aku bakandut Jasiden ya. Nopanya sini bakandut landang. Minggu kayaknya ya pulang disaro pulang lah. Ditakon sini pulang sudah habis muda Jasiden ya. Takon sini pulang. Kayak apa hadirin jamaah ibu-ibu pahamkah sudah? Jamaah ini ingat minggu dulu disorti paham sin ampe ada paham ya beratan belum. Nah aja sih den namun sedikit aja belum paham sampai sini dulu sih den makanya memang kutambahi. Nah sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pulang sih den. Gerundung pulang lain pada sekolah di sarunya. Amplok kandel bener ya. Bicara mah sama para 4 jam sampai nah, ini orang banyak macam-macam lah. Investisin bulik bau pakat jamaah. Amun kayak ini kita menyorusidin jar. Sakada sapala lalu kita bagi kena minggu kayaknya aja bila sidin betakon kita bagi 2 sebelah kanan manjab paham sebelah kiri belum paham. Dibagi jadi bau pakat udah kena. Datang pulang minggu kayaknya sih bacaan kisah aja nih lah. Para 4 jam 20 menit tahun disini pulang. Pahamkah sudah atau belum yang aku sampaikan? Yang sebelah kanan paham, yang sebelah kiri belum.
Nah jadi nang belum paham, betak nang sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pintar lah. Tukang ceramah tuh. Nyata ya pintar lah. Kada pintar kada kawal lah. Bujur si Dintaros. Nah, kembali kita lah ke tema kita. Kalau ada buah kitab lah. Fizikri sababil mi'raj. Mungkin pian sudah bisa mendengar kisah ini lah. Sebab terjadinya mi'raj Rasulullah naik ke langit. Ini kita mengambil berkah tabarukan kisah ini lah. Walaupun mungkin pian sudah tahu lah. Sudah pernah mendengar. Jadi diceritakan lah walaupun ini sebab saja bang lah sebab. Namun pada hakikatnya tetap Allah juga memang menghendaki lah Isra Mi'raj. Memang dasar kehendak Allah Ta'ala juga. Cuma Allah Ta'ala menghendaki sababnya nih. Sababul mi'raji bahwa annal arda ibtaharat alas samai faqalatil ardu ana khairun minki. Langit dikisahkan lah bumi adalah tanah yang kita jajak nih. Bangga-bangga diri lawan langit, maagaki langit. Malam 22 Rajab toh. Tanah nang kita pijak maagaki langit. Ujarnya bumi, ana khairun minki, aku nih baik pada ikam langitnya. Li'anna Allah Ta'ala zayyani bil balad wal bihar wal anhar wal asjar. Ujar bumi, Allah Ta'ala menghiasi aku lawan negara-negara yang indah. Tempat-tempat wisata nang bagus-bagus. Air terjun nang tinggi, gunung nang menjulang lah. Pucuk ilalang yang bergoyang, langit nang biru, awan berarak. Semuanya itu bila kita pandang timbul tapakur. Yang menghasilkan kesimpulan tapakur itu Allah Ta'ala itu maha hebat, maha kuasa, maha berkehendak. Lihat ujar bumi, maagaki langit. Allah Ta'ala menghiasi aku dengan negara, dengan laut yang bergelombang, sungai yang mengalir melingkar kayak ular, pohon-pohon, gunung, dan lain-lain. Langit kada hendak kalah. Disautnya langit, faqalatis sama'u, ana khairun minki, aku nang baik pada ikam bumi. Li ana syamsa wal qamara wal kawakiba wal aplaka wal buruja wal arsha wal kursiya wal jannata fi. Ujar langit, aku nang hibat pada ikam karena matahari ada nudiako, bulan, bintang, galaksi, aras, kursi, surga ada no aku jalangit. Disawat pelang oleh tanah, oleh bumi. Pia baitun yazuruhu wa yatufu pihil ambiya'u wal mursalun wal awliya'u wal mu'minun. Ujar bumi lagi, aku yang bagus pada ikam langitnya. Karena wadah aku ada baitullah, baitun, Ka'bah di Mekah. Nang orang tiap tahun datangan naik haji. Para nabi tawaf di sini. Para rasul, para wali dan orang-orang mukmin tawaf datangan ke Baitullah, ujarnya tanah ujar bumi nih. Disaut pelang oleh langit. Ujar langit, wadah aku tak kumpulan bubuhan arwah-arwah para nabi, arwah mursalin, arwah para rasul, para aulia, orang-orang saleh. Wadah aku bagananya, rohnya wadah aku aja langit. Lalu bumi menyahut pelang. Inna sayyidal mursalina wa hatiman nabina wa habiba rabbil alamin wa abdal mawjudat alaihi akmalut tahiyati wa tanapi. Ujarnya bumi, wadah aku ada seorang nabi, pemimpin para rasul, kekasih Tuhan semesta alam, yang paling abdal makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu buat langit dan bumi baagakan baharatan. Mendengar ini langit kada kali menjawab, habis budal. Ajazat wasakan anil jawabi watawajjahat ilallahi ta'ala. Nah lalu langit munajat, langit berdoa na Allah ta'ala meminta, ilahi anta tujibul muttara iza da'aka. Ya Allah, ujar langit, pian mengabulkan doa orang nang dalam keadaan darurat. Wan ajastu anil jawabil ardi, aku kada sanggup lagi menjawabi hujahnya bumi. Pas aluka ayasbida Muhammadan ilaya,
Ya Allah ujar bumi, aku mohon naikakan satu mat barang Nabi Muhammad ke tempatku di langit. Nah, lalu Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Lalu Allah Ta'ala berwahyu kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, izhab ilal jannah wahuzil buraka wazab ila Muhammadin. Malam tuh jawab, ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril. Jibril ini susuran Allah Ta'ala, Jibril ya, susuran Tuhan. Ikam berangkat malam ini juga ke surga. Ambil satu binatang burak seekong. Dan jemput Muhammad. Bahasa kita kayak itu lah. Nah lalu Jibril datang ke surga. Surganya di langit. Langit yang ketujuh. Nah ternyata di dalam surga itu ada burak. Binatang surga kan ada di dunia lah. Burak ini. Wara'al arba'ina alfa burakin. Jibril di situ menemukan ada 40.000 burak arba'ina alpin. 40.000 ikong burak. Yartauna piradil jannah, meloncat-loncat main-main bebukahanan di taman surga, nang sejuk, nang rindang, nang indah di surga. Banyak benar 40.000. Lalu Jibril ini bingung, nang mana nang dipilih ini buraknya nih. Nah lalu tiba-tiba Jibril melihat ada seekong burak nang pinda taungot. Yabki watasilo min ainihid dumu'o. Bahasa kita taungot ya, bejongkong taungot ya lah. Cuma kada di Muhalawang bang bongot lah. Di Muhalawang kasih pak mingkoha kena ajar lah. Nah nyata tuh orang lalu dulu lah. Duduk di waton itu mawaris pakir lah. Duduk di waton itu nah. Itu ada kitab talim melajari para santri itu lah. Dilarang duduk di waton atau bahasa sapo malam hari membiarakan kararaban di rumah sapo malam hari duduk di waton tadi menyambut ngarang duitan sisi bajalan di hadapan perguruan bersungkok itu menimbulkan mewarasakan pakir ilmu pakir harta. Nah, jadi taungut burak duduk saurangan sambil menangis. Lalu Jibril bertakun, ma laki ya burak, kenapa ini pian menangis? Qala burak, ya Jibrilu, ini sami itu munzu arba'ina alpasanatin isma Muhammadin. Ujar burak tadi, aku mendengar, aku sudah tahu, aku sudah kenal nama Muhammad sejak 40 tahun. 40.000 tahun. Sama jumlah burak lah, jumlah buraknya 40.000 ekor. Dan sudah mendengar nama Nabi kita tuh 40.000 tahun. Lawasnya lah. Sudah terkenal nama Nabi di surga. Bubuhan burak tahu ngarannya cuma belum pernah mana ikongnya lagi. Siapa Muhammad? Cuma sekadar tahu ngarannya aja. Dan ngaran Nabi ini di masing-masing di dahi burak jabhah tuh dahi ini. Di dahi burak ini bertulisan masing-masing Muhammad. Burak itu tahalus pada kuda. Tahalus ada pada kuda sedikit, taganal pada himar. Itu kisahnya lah. Binatang warna bulunya putih bersih saekungan. Ya mirip kurang lebih kayak gambarannya tuh kayak kuda tahalus sedikit, kayak keledai taganal sedikit. Nah, potongannya kayak itu aja kurang lebih, kayak kuda itu aja kurang lebih, walau alam. Nah di dahi burak ini berataan 40.000 ikong itu betulis ngaran Nabi kita. Cuma burak ini berataan kada pernah melihat ikongnya lagi nih, kawan Rasulullah nih. Nah cuma ada satu burak ini nang bukan sekadar melihat aja ngaran itu kada, tapi nya karindangan. Jatuh cinta karindangan lawan yang punya nama. Ya kayak itu dulu kita. Lawan Allah Ta'ala nih. Kita ngarannya dulu tahu. Masalah orangnya ikungnya jangan dipikirkan. Tapakaru pi khalqillah wala tapakaru fil khaliq gitu ya. Au kama qala Rasul. Ijar Rasulullah yang dipikirkan itu, yang dipelajari adalah makhluk ciptaan Allah. Bukan zat Allah Ta'alanya, kita kada sanggup memikirkan. Nah jadi ini burak ini, tak pikiran terus ini siapa orangnya. Pasti orangnya istimewa benar. Karena ngarannya di surga itu, di pintu surga ada ngaran Nabi, di dahi burak tadi ada ngaran Nabi. Nah kalau begitu ya Jibril
ikam hari ini malam ini juga ku bawa menemui orang nang pemilik nama ini. Langsung burak itu sigar, basigar. Jadi kita tahu langsung mamosot ke banyu mata. Ampeh menangis, basigar. Nang mata habang tadi ampeh habang. Nah, kasukaan burak mendengar hendak bertamuan lawan nang punya nama tadi. Nah Jibril membawa. Nah jadi lalu turunlah Jibril di malam 27 Rajab itu. Nah ini kisah sebab terjadinya Isra Mi'raj di malam 20 Rajab itu. Cuma kesimpulan dari kisah ini, orang nang cinta lawan Rasulullah, walaupun dipikirkan secara logika, secara akal tuh pada mungkin lah kita bertamuan nih nang saat khususnya kita di akhir zaman nih lah. Nah, tapi karena kebangatan cinta kita, insya Allah tak kumpul aja minimal karena di akhirat. Karena ujar Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan tak kumpul berserta orang nang dicintainya. Jadi bila kita cintawan Rasulullah, insya Allah tak kumpul juga lawan Rasulullah di surga nang sama. Nah itu sebab terjadinya Isra Mi'raj di malam 27 Rajab. Nah lalu turun Jibril membawa burak. Nah ternyata burak inilah imbah sudah sampai ke hadapan Rasulullah. Burak ini ketika Nabi hendak naik ke punggung burak, dikisahkan burak ini begagah. Talingannya kipik-kipik lah. Nah begagah kayak indah padahal mereka kesukaan aja. Kesukaan karena bertemu orang yang selama ini dirindukannya tadi. Nah, lalu ditagul oleh Jibril, wahai Jibril, wahai burak. Ada tahukah ini yang orang nang pian rinduakan tadi? Orang nang paling mulia. Nah burak ini beretaan para nabi pernah menunggang, pernah mengendarai burak. Bila para nabi itu hendak naik haji pakai burak. Beretaan para nabi naik pakai burak. Beretaan nabi itu naik haji beretaan naik haji lah. Jadi mudahan kita yang belum karena ada rezeki nih mudahan lah. Ulun belum juga nah. Jadi mun pian tapak kopiah ulunnya jangan tapak anu lah, jangan ini kopiahnya aja nang putih nah. Ada belum juga lagi lah. Mudahan kita tapak ol aja lah, mudahan naik haji juga kayaknya ya lah, amin. Ya mudahan juga hati kita bersih lah kayak kopiah kita ya putih bersih juga. Nah jadi para nabi beretaan pernah menunggang burak ini. Kita pun kayaknya berburak juga. Satu riwayat memadahkan roh kita tuh boleh burak karena naiknya. Nah jadi insya Allah tara saya juga mudah-mudahan lah tara saya juga tuh. Burak. Nah lalu singkat cerita Nabi setelah dibelah dada, dibasuh dengan air zam-zam, dibersih hati Nabi, itu pelajaran lawan kita lah. Bila hendak menghadap Allah Ta'ala hati kita harus bersih dulu, harus khusyuk, harus tenang sebelum sembahyang. Hatinya harus bersih, tenang, hadir hati kepada Allah, khusyuk. Tinggalkan dulu gawian yang urusan yang tadi-tadi, dilupakan dulu. Sementara kita hendak sholat, hendak menghadap Allah Ta'ala. Ini gambaran Rasulullah dibersihkan hatinya. Walaupun sebenarnya dada Nabi itu, isi Nabi itu bersih aja. Cuma ini gambaran pelajaran bagi umat. Seandainya kada dibersih oleh Jibril, memang hati Nabi, dada Nabi sudah bersih, sudah suci daripada ruda, sudah suci daripada penyakit batin rohani. Cuma ini pelajaran untuk umat. Nah lalu sesudah di Nabi Jibril yang mau operasi, malaikat yang mau operasi ini dibelah dari sini di leher sini lah, sampai ke bawah pusat itu lah. Itu kada berdarah. Karena Jibril, malaikat yang mau operasinya ya. Amunnya kita operasi, dijahit kita. Dan unatnya bisa seumuran kada hilang. Nah ini karena Jibril langsung operasi, kada ada merasa sakit, kada berdarah, dan kada bakunat. Nah cuman terpenting tadi adalah ini pelajaran untuk umat. Bila menghadap Allah, hendak berjumpa dengan Tuhannya, itu hatinya harus bersih. Bila hati masih kotor secara maknawi, ada besan dendam di hati, kahiri dengki, buruk sangka lawan jiran tetangga,
buruk sangka lawan Allah Ta'ala, apa nih hujan terus ya. Burukan aku taradak ya. Misalnya aja ya, yang berdagang es kayak itu juga, sehujan-hujan aja, payo esko aja sih dan lah. Misalnya ya lah, atau buruk sangka Allah Ta'ala nih. Itu penyakit hati. Selama penyakit hati, sombong, takabur, membanggakan diri, itu penyakit rohani, kotoran di dalam hati kita. Selama itu masih belum keluar di hati kita, kita tidak akan pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak pernah jumpa, tidak pernah nyambung, ada pernah sambung lawan Allah Ta'ala walaupun di dalam sembahyang. Bahwasanya kayak orang juga, tapi hatinya tak lain. Oh ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata kita belum sanggup menghadirkan hati lawan Allah Ta'ala. Justru timbulan yang lain-lain. Ingatan tadi kunci sepeda motor di mana mandak. Pas sembahyang ngagenangan, begentungan di pako lah. Kayak sembahyang ngagenangan beritaan, itu memang dasar skenario syaitan untuk mengganggu kita lah. Nah, hati kita selama belum bersih, belum dibuangi kotoran rohani itu, sifat-sifat yang tercela itu, maka kita tidak akan bisa menyambung hati kita khusyuk lawan Allah Ta'ala ketika di dalam ibadah. Dan kada pernah kita merasakan kelezatan di ibadah itu. Sembahyang rasa berat saja, sembahyang tuh rasa berat saja, rasa terpaksa saja. Jangan kada wajib kada sembahyang. Nah, itu karena tadi di dalam hati kita belum dibersihi sifat-sifat itu. Kayak apa kita membersihi hati dari sifat-sifat yang tercela itu, sombong, takabur, pahirian, iri dengki ya. Nah, itu caranya lawan belajar tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihi hati, membaguskan akhlak perangai kita. Nah, ini pelajaran yang dapat diambil dari dibelahnya dada Nabi itu. Jadi jangan kita pahami Nabi itu perhatiannya kada baik. Jangankan Nabi, kalau bisa hati yang kada baik, orang awam aja kada baik. Para wali aja kada baik. Apalagi para rasul yang luar biasa, manusia yang suci. Itu jauh benar. Cuma tadi pelajaran lawan kita. Supaya umat ini membersihkan hatinya dengan cara belajar ilmu tasawuf. Termasuk perdoain belajar ilmu tasawuf itu, akhlak itulah. Nah, sudah dibersihi, Rasulullah ini dibawa datang burak tadi, lalu dibawa ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kalau berjalan nang waktu dulu itu orang naik unta. Naik unta lah. Itu sabulan, hanya sampai sampahan sabulan. Nah, ini burak, binatang yang tercepat, lebih cepat daripada kecepatan cahaya lah, atau kecepatan suara. Kecepatan suara lebih cepat lagi inilah. Kita nelpon mulai sini nah Pak Banjar ya lah. Ada hampir sedikit aja selisihnya ya. Second detect aja sudah sampai kita. Nah, itu kecepatan merambatnya cahaya apa suara atau lah. Kecepatan cahaya lebih lagi. Nah, burak ini makanya burak itu diartikan al-barqut itu cahaya. Jadi burak ini meletakkan kakinya tuh sejauh matanya memandang. Kasih toleh. Nah, jadi ketika Nabi dibawa ke Masjid Aqsa di Palestina, ternyata sudah terkumpulan di situ para roh-roh, para nabi, para mursalin, para aulia terkumpul berdatang di sana Tuhan waktu itu berdatang terkumpul ke situ. Nah, gasan apa buahnya di situ? Sembahyang berjamaah. Cuma menghadang imamnya lagi. Nah, sampat jepang batu tunjulan le imam nih bebuhan le kan terkumpul di situ tokoh para nabi, ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim lah. Nah, kayak kita juga di benua betunjulan ya lah. Ya sama bisa. Ya pian imam ini betunjulan itu dua macam, sama pada bisa beritaan betunjulan juga. Atau kada bisa beritaan betunjulan juga. Ya sama pada kada bisa beritaan betunjulan juga nih. Nah, lalu Jibril melihat nang batu tunjulan, Jibril menonton tangan Nabi nang jadi imam. Nah, di situ melambangkan nabi-nabi pun ternyata imam lawan nabi. Ternyata secara rohani para nabi nang bertahan 124.000 itu adalah umat Rasulullah juga.
secara rohani, secara hakikat. Para nabi berdatang itu adalah umat nabi kita juga, umat Rasulullah SAW juga. Karena yang berdataan hendak jadi umat nabi kita itulah berdataan. Ini nabi kita lah ya. Termasuk Nabi Adam. Ternyata umat Rasulullah juga. Ujar nabi kita apa nih? Anak abul arwah wa adamu abul basar. Ujar nabi, aku bapaknya segala roh. Dan Nabi Adam itu bapaknya manusia yang secara badan jasad kayak kita. Jadi kita, kuitan kita secara lahiriah ya nang melahirkan kita di rumah. Itu kuitan kandung kita secara jasad. Kuitan kita itu bin kita kasih tebak bin. Nah kalau secara rohani, kuitan kita, abah kita ialah Nur Rasulullah SAW. Kuitan kita secara rohani, secara hakikat, secara batin. Jadi Nur Rasulullah itu bahan baku alam semesta. Hakikatnya kita ini sama bertahan. Oleh karena kita sama, lalu kada boleh kita bahual, bakalahe, basi sindiran, basi singgungan, menyakiti jiran tetangga. Karena pada sabujurnya kita ini sama, seiman, sehati, serasa, sama. Nah lalu setelah Nabi tuntong sembahyang, cara salatnya seperti salat Nabi Ibrahim itulah. Cara salatnya nih sama seperti salat di zaman Nabi Ibrahim. Lalu turun tangga lah, Mi'raj namanya, tangga. Lalu Nabi dibawa naik ke langit yang pertama, langit dunia adalah. Nah di situ ada penjaga langit dah, penjaga langit ngarannya itu Ismail, ngaran penjaga langit dunia langit pertama nih, ngarannya Ismail, lain Nabi Ismail nih, yang sama ngaran aja. Nah itu penjaga langit yang pertama ini, pintu hafazah. Jadi langit itu dijaga oleh malaikat, tiap langit itu pintunya dijaga bertahan. Jadi kada kawa sembarangan orang naik. Jadi kalau ada apa tuh astronot apa itu yang mau aku sampai ke bulan itu kalau ulun kada salah ingatan di langit yang ketiga lah, bulan no andaknya. Kalau kada ketiga keempat nih ulang kurang ingat nah. Jadi menembus langit itu kada Nabi Jibril aja kada kawa itu. Ditanya dulu, siapa di luar? Ujarnya malaikat di mana? Jibril banyak hotel ya. Jadi tiap pintu langit kita terus Jibril ditakut terus siapa di luar? Jibril banyak hotel. Waman maka siapa besar tangkau? Muhammad. Apakah ia sudah diutus? Sudah, hanya dibuka ya. Nah, jadi adab kita, pelajaran juga ini lawan kita. Bila kita hendak masuk ke rumah orang, ke rumah jiran, tetangga, kawan, makatok jadi dulu. Jangan langsung malu nyor langsung. Kita kada tahu apa dulu orang di rumah. Itu nangampun rumah nah tapi taluloy. Menjong pusat sidin bulat ya likir ya ada. Nah itu aurat kala ada sempat mujuran aku sidin langsung aja malu nyor masuk. Nah jadi kita beradab. Yang saya ikong nah. Rapeh bejaret di bahu. Tibur angin gala. Nah jadi dan masuk ke rumah orang, pakatok dulu. Assalamualaikum. Paling lain kada mahadap ke dalam rumah. Paling kalain barang apa kada diitehe. Paling kalain. Ada mendengar assalam pulang sampai 3 kali. Bila kada ada boleh kaya. Kaya pulang biasa. Kalau orang ada acara khusus di rumah, sianan langsung. Misalnya ya lah. Nah jadi bila sudah bakatok, nang di rumah betakun nang di dalam. Siapa di luar? Nah kita sambet ngaran kita, jangan ulon. Kada tahu orang amun binang suara kita ya ada. Jadi sambet ngaran kita mamanya Adul misalnya. Mama Ijak misalnya lah. Nah jadi orang langsung tahu. Nah kayak dojo Jibril. Siapa di luar? Ujar penjaga langit. Jibril aja menyambet ngarannya Jibril.
Waman maka bakawan kah camnya di luar atau sorangan kah? Lawan Muhammad. Nah, lalu ujar penjaga langit lagi, apakah telah diutus sudah? Diangkatkah sudah dibangkit ke Rasulullah diutus ke bumi? Sudah ya Jibril. Nah, menyambat imbah sudah disambat Muhammad ini lalu dibukalah pintu langit. Jadi ngaran nabi kita, padahal Jibril ini langit itu sudah memang dasar pahayawannya aja bahasa kita tuh. Jibril itu sudah memang pahayawannya langit tuh, langit 1, 2, 3 sampai 7 itu mah sudah pahayawan Jibril. Baritan malaikat di situ pinandu aja Jibril. Nah, memang sudah tempatnya Jibril di situ bebas saja Jibril. Nah. Cuma ini waktu Isra Mi'raj saja nah, yang Jibril kayak ini. Nah. Jadi pinandu aja tuh malaikat beretanon Jibril. Nah. Cuma pintu langit kada langsung dibuka. Dibukanya ketika disambatakan ngaran nabi kita. Nah ini password ngarannya, password membuka pintu langit ngaran nabi kita. Mbak disambat ngaran nabi langsung pintu langit terbuka. Dibuka malaikat penjaga langit itu. Nah, jadi kita banyak ya bersalawat juga. Nah, mudah-mudahan hadrah Tuhan, pintu langit, hadrah Tuhan, amal ibadah kita diterima. Jadi diperbanyak salawat. Makanya berdoa, berdoa tuh disunatakan, dianjurakan. Termasuk adab berdoa itu dimulai dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala wassabihin. Salawat dulu dibuka. Memulai doa dong. Bersalawat dulu. Karena ditutup lawan salawat pulang doa tadi. Nah itu diantara rahasianya supaya doa kita tuh naik. Supaya doa kita tuh sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dan ditutup dengan salawat. Banyak ya, salawat kita lah. Tanda kita cinta lawan Rasulullah. Di akhir zaman ini mungkin kita bisa mendengar lah guru nang sanggup membimbing hati rohani kita nih. Ngarannya Murabi Mursyid lah. Murabi Mursyid nih. Dianggap sebagai ulama sudah langka lah, walaupun tetap aja ada lah, ada aja itu lah. Cuma barangkali kita aja kada pinandu nih. Nah, jadi kalau kita kada ketemu guru kita, guru nang bidang tasawuf, guru nang kawan, nang sanggup, nang bila sidin babacaan, bila sidin banasihat, bila sidin maajari kita tuh maasih kawan. Kita maasih menurut suara sidin. Nah bila kita menurut kita kada tetamu guru yang kayak ini nih. Rancak aja aku sudah sini menurut orang berceramah. Riba haram. Tatap aja aku yang tagawi. Basawang hayam haram. Tatap aja tagawi. Harus ada sanggup meninggalkan. Rancak aja guru ceramah di mana-mana. Pamainan kada boleh. Nah tatap kada kau menggawi. Nah ada tatap apa mengenai guru nang harat. Sabuyunya masalah ma'amalakan ilmu itu kada tergantung guru kita harat kada harat, bebulang kada bebulang. Nya diri kita juga nang menyudahinya nih. Nah, bila kita saat ini belum diizinakan bertemu guru nang menurut kita nih, nang sanggup merubah akhlak kita, mental kita, perangai kita. Nah, lalu itu ujar sebagian ulama banyaki membaca sholawat di akhir zaman ini. Karena salawat itu menempati menggantikan guru nang murabi tadi, guru mursyid murabi tadi. Mursyid ini guru nang sanggup mengubah akhlak kita dari akhlak tercela kepada akhlak terpuji. Nang sanggup merubah watak kita, kelakuan kita, perangai kita. Suara sini nang sanggup merubah. Efeknya tuh langsung kuntan. Efeknya tuh langsung kuntan lawan kita. Nah, jadi bila belum ketemu guru nang kayak ini, nang kriterianya sampai tingkatan kayak ini, nah kita disuruh dianjurkan banyakin membaca salawat lawan Rasulullah. Mudahan rohani kita ada siraman dari ketuhanan lah. Mudahan asalnya hati kita tuh mati, kada tapancing, kada tamotivasi beribadah menjadi rajin, bersemangat beribadah dengan berkat salawat tadi. Nah dengan bersalawat mudahan hati kita tabuka hendak beribadah, tabuka hendak menuntut ilmu, tabuka hendak beramal, tabuka hendak berbuat baik. Nah itu salawat dibanyaki. Sebagaimana di sini pelajaran yang kita ambil, pintu langit terbuka ketika nama Nabi disebut oleh malaikat Jibril.
Oh, jadi ternyata di langit yang pertama ini ada Nabi Adam di situ lah. Nabi Adam ini awaknya ganal lah seperti pertama kali diciptakan Tuhan 60 hasta lah. Nabi Adam tingginya 60 hasta, menurut riwayat lah 60 hasta tingginya. Lebarnya hasta kita ada hasta sidin, hasta kita namanya ini nih. Lebarnya tuh 7 hasta. Dada mulai bahu kiri, bahu kanan 7 hasta, tinggi awak 60 hasta. Tinggi bener lah. Lalu ketika turun ke dunia, makan buah khuldi, itu bahalus sedikit. Bahalus sedikit lah. Tapi tetap juga kenal pada kita wah ini. Kalau bentuk aslinya tuh ya 60 hasta, tingginya berarti sekitar berapa 20 meteran lah. Kalau sehasta ini semeter atau 2 meter sehasta lah. Tinggi benar lah. Nah, kita ini sudah akhir zaman nih, ya kayak itu halus-halus lah. Nyata ulun dulu halus nih. Kalau awak kita ini sadepak lah, mulai batis kita nih, kepala tuh sadepak kita sama mendepak kita nih. Nah, hatale bentang lah mendepak kita. Nah, bentang ke kepala ke batis sama. Pusat kita dari pusat ke batis ke tumit, lawan dari pusat ke kepala sini sama juga panjangnya. Nah, itu kita. Nah, Nabi Adam tadi 60 hasta tingginya lah, lebar dari bahu kiri, bahu kanan itu 7 hasta. Terus terlihat kayak itu lah. Kalau lam disawab. Nah, ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ulun ini bila kalawasan digetok lah. Ya, ada kaum di higa nah. Orang abut di masjid kayaknya. Pandai aja kaum, aku masih seorangan juga. Yang banyak tihang pada jemaah. Nah, ini kita sudah memperingati bulan Rajab nih. Bahasanya ke jemaah mudah-mudahan. Nah, langit kedua bertamu Nabi Isa lawan Nabi Yahya ini sapopo sakale. Satu red sapopo sakale lah. Mirip muhanya berdua ini bisa popo. Jadi mirip. Ini bisa popo sakale lah. Cuma satu lain madakan Nabi Yahya ini mamarina Nabi Isa. Mamarina sapopo. Cuma di sini bisa popo daripada adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa tuh bisa popo. Karena Maryam ini anak Hannah. Yalah, anak Hannah. Anak oleh Imran. Jadi Imran beranak Hannah. Hannah beranak beranak Maryam. Maryam beranak Nabi Isa. Jadi ada Ali Imran di Quran oleh. Jadi Imran itu babini Hannah adalah Hannah lah. Imran lelakian babini Hannah. Hannah ini karena beranak Maryam. Maryam beranak Isa. Nah, lalu Imran ini ada babini yang lain pada Hannah. Bini yang kedua katanya itu poligami nih. Mau ini pian bisa dikurang poligami. Bini tuh hamok kan. Aku jarang laki garis tanganku ini dipadakan ada nepinanya babini 2. Jadi nang jarang bini juga aku ini bisa juga takon lawan panoramal. Garis tangan ini bisa kanciran membunuh laki. Nah, jadi kadoannya sih dan babini. Jadi di istri yang lain Imran ini ada istri yang lain beranak Asa. Asa adalah Hamzah, Sin, Alif, Ain, Asa. Asa ini beranak Yahya. Nah itu Asa ini diambil bini oleh Zakaria. Nah Zakaria bini Asa. Asa ini berdua bading lawan Maryam. Besapupu sale. Berarti Isa lawan Yahya sepupu 2 kali lah menurut kisah ini. Cuma ada di kitab sini bang lah. Padri Yusuf kitabnya di rumah ada membaca adalah. Nah, langit kedua Nabi kita bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Yusuf terkenal dengan kalangkarannya setemat lagi lah. Ini benar ada marasanya nah. Berapa kali berganti silah udah pian. Ini kadang-kadang HTP lah. Melihat seni turun pian. Terpaksa menikah kayak tuan muda ya. Nah tuh Tuhan belentak. Ya Allah.
Amun belajarin biar nah kisot. Gak ada nih parudan burit, gak ada. Nya kada tepang mudah kita. Tapi syukur juga kita hakun tolak nih. Nang tahan duduk lawas di majlis taklim itu umat Nabi kita aja. Amun umat Nabi Nuh hanya sabadik dua badik Nabi Nuh sampai jam rampot dah. Nah, sabadik dua badik Nabi Idris, Nabi beretan Nabi Musa, Harun itu. Karena awetnya bukannya mendengarkan ya, Nabi itu berceramah. Kalau umat Nabi kita bang tahan sejam 2 jam. Cuma dibuncau benam mangantok. Gendong liar sini nah, ya lah. Sambil untok dikira lu paham benar. Aku sih tadi landung guring, main bola. Di sini kan ada bang lah, punya ada sama ya lah. Nah langit ketiga ini bertemu lawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal dengan kabungasannya nih. Nah ketika Nabi malimpas di langit ketiga inilah dikisahkan tuh cahaya Nabi Yusuf ini redup benar. Kalah juga lah dapat Nabi kita. Karena Nabi kita tuh separuh, saurangan. Jadi kalau digambarkan kebungasan alam semesta ini kayak bola 100%. Maka kebungasan Nabi kita tuh separuh dulu gesan Nabi kita diunjuk. Separuh, 50% gesan Nabi kita diunjuk. Nang tak tinggal separuhnya ini bagi pulang 2, separapat gesan Nabi Yusuf. Separapat aja dah. Separuh Nabi kita aja bisa kebungasannya. Nang separapatnya sisanya nih bang. Itu gesan yang kita ini beritaan. Itu kan sudah rusak berutuh ya ada. Maigau aja nih. Inor maigau ya ada. Nah separapat tadi bagi beritaan. Ya kayak kita nih bang. Hidung bebaya mancong ya ada. Bibir andal. Nah dahi. Ya ada debangnya. Yang ngaran berbagi separapat tadi. Syukur aja ada. Jadi ulun dulu bisa menakuni perguruan. Kayak apa guru bacaannya supaya anak bungas kayaknya. Disidin kuitannya hulu tuh bungas aja. Sampai ulun bitakon lah. Seorang bicara menanya lagi nah. Ada kawa aja dah ini malah anak bungas nah. Ya Allah. Jangan kuitan di BJ tapi nya. Udah bicara men nah. Guru nom ya ada. Kuitan. Ajar aku nih hirang awak. Kuitan hirang juga. Di pahuman aja kuitan ya ada. Seharian. Bukot. Jadi udah panas. Nah. Jadi disambut guru kayak itu aja guru kuit. Seorang lu bungas aja. Nah ada bitakon lagi kita lah. Nah, tawakal lagi kita tawakal ya lah. Yang pertama tuh bungas hati dulu lah. Bungas perangai. Namun badan kasar kita nih kayak bang kada disuruh Tuhan aja membaiki behimat-himat. Ya pupur seadanya aja pupur. Kan selarang-larang. Kasihan laki menekorku kada awas sih dia. Aur pupur seorang aja dia jangan. Ginco. Kulis kaning. Aina ke salon. Parfum mentingor. Laki makan rokok nah. May pesin rokok bakas puteng disambung. Dilulon besa nah. Seorang ngakari ginco jadi pikirakan. Nah. Jadi kada disuruh juga kita lah nang mun baakse behimat-himat nih. Seadanya aja terutama apalagi mun keluar rumah. Mun nak baakse juga bapacar koko. Yalah bapupur baginco itu di hadapan laki aja malam. Di depan laki. Ayo masih tuh baakse. Betilanjang lah yalah. Sajian makan roti di depan laki lah. Nah dari Nabi Yusuf tadi kalah lah dapat Nabi kita tuh waktu lami malimpasnya ketika itu redup lah cahaya di sinilah. Nabi Yusuf. Berarti Nabi ini memberi salam lawan Nabi kita lah. Langit keempat kita ringkas lah ini panjang kisahnya Nabi Yusuf lah. Ada kisah lawan Zulaiha cuma panjang mana kisahnya kisahkan lah. Panjang benar lah. Kalau pian mengeruk pulang parot nih. Nah langit keempat itu Nabi Idris. Nabi Idris ini bertemu Nabi di langit keempat itu lawan jasad, lawan roh. Ya Nabi Idris kada mati. Kada meninggal, Nabi Idris kada meninggal, diangkat ke langit keempat nih. Kada meninggal sampai wah ini badan kayak kita nih bang, asli karena sekadar roh aja kada langit keempat situ. Begenaan Idris itu. Nah, sama Nabi Isa sama kalau Nabi Yahya mati, wafat lah dibunuh itu. Nah Nabi Idris ini berikungan di langit keempat tuh bertemu Nabi waktu itu lawan jasad asli waktu kayak di dunia. Di langit Nabi Idris yang pertama kali menemukan huruf bahasa huruf wah ini sama kita nih. Itu
ada turunan-turunannya bahasa kita nih. Nabi Idris ini penemunya bisa menjahit baju, penemu baju Nabi Idris juga penemu baju pertama kali. Karena sebelum Nabi Idris ini orang bahari zaman Nabi Adam, Nabi Sis berantok baju tuh kulit aja dari kulit kayu atau kulit binatang bentuk sagi 4 aja nah kulit ayo itu di awak di salimutakan di ada potongan baju yang kayak kita ini batangan yalah kerah kayak ini kada itu Nabi Idris awal benar bisa memodelkan itu. Nah sebelum Nabi Idris orang bebarang aja asal di santak ke awak lah kain belember aja ada bebentuk nang kayak kita baju ini kada. Nah lalu Nabi Idris ini penemunya baju ini yang bisa menjahit baju. Langit kelima itu Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun. Nabi yang terkenal lamah lembut Nabi Harun ini. Tadi ada di situ kan muhabbabatu apa teh Israel ya, nang dicintai oleh kaum Bani Israel semasa hidupnya. Nah itu Nabi Harun memangnya lamahan benar. Sejaman lawan Nabi Musa memang baru bading Nabi Musa lah. Nabi Musa baru bading. Cuma itu dikisahkan Nabi Harunnya nang kakak, Nabi Musa ading. Cuma tadi Nabi Musa diangkat jadi rasul. Nabi Harun diangkat jadi rasul atas permintaan Nabi Musa juga. Ya, Nabi Musa ini orang yang bisa berpandir lah. Yang diplomat apa saya ini bisa berpandir lah ta'ala. Orang bisa pandir lah. Jadi macam-macam permohonan lah. Dan sanak lah yang diangkat jadi Nabi bagus aja. Hendak melihat Tuhan lah Nabi Musa itu. Ya orangnya bisa pandir lah lawan atasan. Nah Nabi Harun ini lamahan benar lah. Ada kayak Nabi Musa tak arah sedikit. Ya memang dasar wani nih Musa. Nabi Musa memang dasar wani lah. Tapi wani adalah membela kebenaran. Bukan apa ngernya kajam mah. Semina-mina lawan rakyat kada. Semina-mina umat kada berani membela kebenaran. Membela agama, membela nang hak. Itu Nabi Musa. Nah itu ketika bertemu dengan Nabi Harun. Itu dikisahkan Nabi Harun itu janggutnya tuh putih separuh. Karena bekas dikacak Nabi Musa waktu pernah sarek gitu lah. Nah, karena Nabi Harunnya waktu itu ada sanggup lah waktu itu lah umatnya membelut lah ketika Nabi Musa munajat ke Gunung Tursina 40 hari loh. Lalu ujar Nabi Musa ku titipakan umatnya lawan pian lah wahai Harun. Inggih ya Harun lah. Nah masa peninggal Nabi Musa munajat ke Tursina 40 hari itu ada itu provokator Samiri namanya Musa juga. Musa Samiri. Nah sama nangar Nabi Musa aja Musa Samiri. Ini provokator untuk menyembah patung lah. Patung Ejil warnanya ada. Nah lalu bulik Nabi Musa sudah 40 hari melihat umat ini membilut banyak. Kamu ditakuni Harun apa nih dilihatkan aja kah? Nanya orang sayang lawan umat sesat. Umat nih lah. Lalu mengacak ke gulu Harun. Apa jambut Harun. Jadi kisahkan bahas kata Nabi Musa itu putih sepanggal. Sisanya nih tapi pirang. Nah itulah Nabi Harun lah. Nabi yang lamahan benar lah. Lamahan benar. Nabi Musa nang takaras. Abu Bakar lamah lembut. Sayyidina Umar takaras. Jadi pian bila batamuan guru mengajar di sekolahan. Ada guru nang disiplinnya tinggi. Sidin biar murid kada bagus tahu sidin. Bila tabangat membandelnya sidin bisa mencatok di murid bertingkatan lah. Itu wajar aja. Guru tuh kadang-kadang disamakan beritaan. Ada nang guru tuh kadang-kadang sidin ayo murid apa lah. Tapi ini sebenarnya kada mendidik. Guru nang mendidik itu bertanggung jawab lawan muridnya, ahlaknya kada bagus dibujarakan. Bilanya merugikan lawan pendidikan ditagur murid itu karena itu murid kita. Nah jadi karakter guru tuh berbeda-beda itu wajar aja. Ada nang guru tuh keras, ada nang lamahan aja kada bisa menaguran murid. Gaya kah, gaya susun balit ke murid. Nah ngaji kak kada, kak turun kak kada, dihatakan aja. Ada memang ada guru kayak itu memang alih kita lah karakter guru nang memang sudah kayak itu. Tapi ada juga guru tuh nang karas lah, nang penyarikan memang ada. Parasa kita penyarikan, padahal kada lah. Guru itu untuk kebaikan juga. Karena memandang akibatnya bila murid dilihatakan, membandel dilihatakan murid kada disiplin, akibatnya inya nang rugi. Belajar setahun 2 tahun di sekolahan, hasilnya ada dah, hasilnya nihil. Memandang akibat itu lalu guru nih, baru bamamai seden. Tapi kada lawan hati sini bamamai. Bamamai itu peran sini aja, memaranakan guru supaya menagur muridnya, menagur santrinya supaya jangan menyasal kayaknya. Nah jadi karakter guru tuh macam-macam. Semuanya tuh kita syukuri, jangan kita salah paham lah. Lihat Abu Bakar kayak apa pribadinya, Sayyidina Umar kayak apa pribadinya, Sayyidina Harun kayak apa karakternya, Nabi Musa kayak apa, Nabi Nuh. Nah itu berataan, baik aja berataan. Jadi bila kita ada tano paguru yang pina takaras, apa gesan kita juga.
Langit ke-6 bertamu Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini berkirim salam mon kita lah, mon umatnya berkirim salam. Nah, salamnya kita balas sudah waktu sembahyang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innahum itu kita balas salam lah. Nah lalu sampai terus Nabi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha Mustawa mendengar geritik kalam pensel itu meneluk seluruh alam semesta. Nabi mendengar bunyi gurisan kalam itu dan Nabi tahu beratan akan terjadi di dunia sampai kiamat. Nabi tahu bila kiamat tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, Nabi tahu. Juduhnya ini juduhnya ini kena sugi, ini miskin, ini buntat, ini alim. Beratan Nabi tahu nasib umat ini karena Nabi mendengar geritik kalam itu, gurisan kalam itu. Nah, cuma Nabi kada bepadah lah, karena badakan kayak kiamat itu bila Nabi kada menyambat. Nah, karena ada itu kebijakan lah dari Nabi ini. Kalau disambat karena kita wani menunda taubat lah. Nah, mustawa terus lagi ke aras lah. Nah, lalu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu secara maknawi lah. Ada secara karena Allah ini kada benda ada barang, ada kita nih lah, benda yang kayak kita ini. Cuma Allah tuh zat lah, ada orangnya, cuma bukan benda yang kayak makhluk bertempat di barat, di timur, di atas, di bawah. Itu kayak makhluk lah. Nah, lalu Nabi singkatnya Nabi mendapat tugas sembahyang 50 waktu. Lalu atas Nabi ini tunduk aja, aku menerima aja. Tapi karena bah bulik turun ke langit 7 ke 6 bertemu Nabi Musa, disuruh Nabi Musa kita Nabi itu minta keringanan. Lalu Nabi hakun sampai 9 kali bulik, dan tinggal 5 lagi. Nah jadi sholat kadu bulan Rajab itulah sholat 5 waktu. Kadu bulan Rajab itu sholat 5 waktu. Itu kadunya oleh Nabi di bulan Rajab. Gasan kita umat ini. Nah, jadi bila kita memperingati Isra Mi'raj semacam ini, nah nang perlu kita kayak apa usaha kita, kiat kita supaya sembahyang kita makin buah kualitas. Ada sekadar jumlah rakaat saja. Nang diperbanyak tahajud, duha, witir, sembahyang sunat ini. Tapi kualitas hati kita khusuan juga mukawa ditingkatkan juga. Karena sembahyang itu sedikit lagi lah terbagi 2. Sembahyang itu ada 2 sisi. Ada sisi lahiriah, jasad. Ada sisi rohani, batin kita. Nah, jadi batin kita, jasad kita sembahyang sebagaimana pikir. Rokok, takbiratul ihram, rokok, itidal, sujud, jalalan, baca Fatihah. Nah itu sembahyang lahiriah kita. Nah sembahyang sisi batinnya, rohaninya ya khusyuk, hadir hati, merasa hutan kalau kada diterima Tuhan sembahyang. Nah itu sembahyang kita secara rohani. Jadi diikuti dengan hati kita sembahyang. Bila kita rokok juga hati. Nuntong baca Fatihah, hati kita ikut aja baca Fatihah juga. Langsung ringkas tuh pemahamannya. Nah jadi bagaimana kita supaya sembahyang ini makin bagus kualitasnya. Nah kita belajar fikih mulai hari ini buliki fikih kita. Buliki fikih kita napa syarat sah sembahyang, napa rukun sembahyang, napa pembatal sembahyang, napa makruh dalam sembahyang. Lalakian tuh pian makruh sembahyang basalawar lipis nang kantat bener. Jadi mun pian biasa anak lakian tuh dipadahi basalawar lipis nang kantat itu makruh. Atau ada di kitab Hasyah Bajuri itu. Al-Bajuri kita pikir ulun baca ulun garis bawahi itu. Pinjaman mencari kita. Kalau orang Batangon di mana nih nasnya membedakan sembahyang salawar lipis nang kantat itu makruh. Kita nyaman jam buka referensinya. Nah, makruh. Jadi dipelajari supaya sembahyang kita kada sekedar sembahyang aja. Pelajari fikihnya. Apa-apa nama makruh akan sembahyang, kada berkupiah misalnya lah. Atau kada berbaju, sah aja pengalah kada berbaju asal pusat dan perut atau tetap lah. Nah, kemudian belajar tasawuf supaya kita kawah khusyuk, supaya kawah hadir hati Allah Ta'ala. Lalu Quran dibaiki, bacaan Quran kita Fatihah toh dibaiki. Jangan sembarang hayau aja tunggal di kita dibaiki baca Fatihah. Wajar aja bila guru betakun ditagur sidin wajar aja. Jangan mahiri kawan nang kada ditagur, aku yang ditagur aja. Kadang-kadang guru tuh ada nang asang aleh. Nang saya kungin aja nang ditagur sin bihimat, nang lain mana ada kadang-kadang guru tuh asang aleh mana ada. Ada orang kadang guru tuh kayak toleh, tunggal di sini aja berpijak. Padahal itu mencontohkan nang lain juga supaya nang lain kayak ini nang bujur. Amun dipicik ke beritaan, alambutan waktunya kita. Makanya maghrib bulik jasiden lah. Aku anak macam-macam aja mandi belum jasiden.
Nah, jadi lalu saya hitung 2 cukup aja nang di koreksi hemat. Yang lain sekadar mencontoh aja karena memperhatikan aja. Nah, itulah dari ulun lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Suro Mi'raj pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat memenuhi hikmahnya dan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, juriat keturunan kita termasuk orang-orang nang muqimus sholah, orang nang melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan fikih, sesuai dengan bimbingan pelajaran tasawuf. Nah, dari ulun sekian dari ulun. Sebelumnya ulun mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang janggal atau yang keliru atau ada suara kelakuan yang kurang berkenan. Sekali lagi ulun pribadi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama seputar dan sekitar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menginjak pada acara kelima yaitu tahlil. Pimpin tahlil ini kami mintakan dengan segala hormat kepada Qori Muhammad Rahmadi. Kemudian diteruskan dengan doa haul kami mintakan lagi dengan segala hormat kepada Ustadz Wahyudin. Kemudian doa berjanji kami mintakan lagi kepada Qori Muhammad Rahmadi. Kemudian doa selamat kami mintakan kepada Pamanda Mahri. Kepada masing-masing pembaca kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul sallallahu ghafurallahu 'abdan qala la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. 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 Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 الله لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين النبي عليه الفاتحة يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد الأولين والآخرين وسلم على سيدنا ورسول أجمعين اللهم يا بسيط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أقف عبدك فاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم الأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الآنام إلى قدرة القيومية ورشاد فضله من استرشاده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزهت من ظلمات الشرك دجى ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر أنبياء وسورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسبنة السلامات والنجاة وبأصحاب أولي الهداية الأفضلية الذين بذلهم نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحلمة شريعته أولي المناقب الخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال وأعمال الإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى وتخلصنا من أسر شهوات والشهوات وأدواء القلبية وتحقق لنا من أمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدهل همة وبلية ولا تجعلنا من هواه وتدني لنا من حسن اليقين كتبا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعز وسره عيه وتسهلنا من صالح العمل ومع زرا وتؤم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمته ومغفرته وتودينا عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقامنا ومزية ولكل رجل ما أمله فيك ورجاء وقد سألناك راجينا مواهبك لدنيا وحقق لنا ما منك رجونا
من الرعاة وأصلح الروعات والرعية وعازم الأجر لمن هذا الخير في هذا اليوم وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنا رخيا واسقنا غيثا يعم الثياب وسيب السبسب وربع واغفر لنا سيج هذه البرة المحبرة المولدية سيدنا جابر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بالقربة والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين ومقيله وسناه واستر له عيبه وأسره وأسره عيه ولقرة بها وقارئها ومن ساخ إليها وأمسعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ونصره وأولاه ما شنفت الآذان من وصله الدري بقراءة جوهرية فتحلت صدور المحافل المنافقة بعقوده لا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhirnya 3 buah doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Sebelum ulun tutup acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan sahibul bait dan kita bertahan yang berhadir di sini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sehingga kita dapat melaksanakan acara seperti ini di tahun-tahun yang akan datang. Baiklah, akan ulun tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.